Hai guys, welcome my YouTube channel. Aku Melda Baratuljana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Nah, aku udah semester 4 nih. Di semester 4 ini aku belajar mata kuliah framework lanjutan. Jadi, di video ini aku bakal ngebahas seputar framework lanjutan yang sedang aku pelajari. Nah, di sini aku mau ngebahas soal Tailwind. Nah, Tailwind itu adalah CSS, framework CSS Basic Unity Class yang dimana memungkinkan kita untuk membuat tampilan website langsung di bagian HTML-nya dengan cepat, fleksibel, dan konsisten. Yang dimana kita tuh nggak perlu lagi menuliskan banyak kode CSS secara manual. Nah, apa sih perbedaan CSS dengan Tailwind? Nah, perbedaannya itu tuh ketika kita menggunakan CSS, kita tuh perlu membuat kelas CSS-nya lalu mengisi bagian kelas tersebut dengan style-style yang ingin kita tampilkan di website. Lalu di bagian HTML-nya, kita perlu memanggilkan kelas CSS tersebut. Sedangkan kalau kita menggunakan Tailwind, nah kita tuh langsung menuliskan eh, kode tersebut, kode tampilan tersebut di bagian HTML-nya menggunakan kelas-kelas kecil yang powerful. Nah, jadi intinya Tailwind itu tuh alat bantu bikin UI lebih cepat. Yang dimana kalau misalnya kita ngoding di bagian front end, eh, Tailwind tuh bisa bikin kerjaan kita lebih cepat dan lebih rapi. Nah, di sini aku bakal nunjukin bagaimana penerapan Tailwind di Visual Studio. Pertama-tama kita perlu mendownload dulu Tailwind-nya dengan cara membuka terminal lalu menginstal via npf seperti ini, npm via npm, lalu kita enter, dia akan loading. Setelah terdownload, kita langsung aja ke vt-config cs-nya. Nah, di sini aku error karena aku udah download. Nah, di sini kita tuh harus mengimport dulu Tailwind-nya. Lalu menuliskan di bagian plugin-nya itu Tailwind CSS. Setelah kita ubah di bagian vt-config-nya, kita langsung mengimport Tailwind-nya di bagian index CSS. Nah, di sini kita bisa lihat ini tuh untuk mengimport Tailwind-nya. Lalu ini tuh URL, import URL ini isinya adalah font yang untuk di Google, font dari Google-nya. Sedangkan kalau theme sama root itu tuh menentukan warna dan yang uh, font dalam CSS-nya nanti. Terus ini global style untuk menampilkan atau untuk menerapkan gaya yang global supaya semua body halaman web mempunyai warna dan latar belakang tertentu dan font default sesuai dengan desain yang kita buat. Di sini aku udah buat beberapa untuk tampilan kita nanti. Yang pertama itu tuh ada sidebar. Nah, di sini kalian bisa lihat ada class name. Nah, class name inilah eh, yang bakal menuju kepada tailwind-nya. Kalau misalnya CSS kan kita perlu menuliskan CSS-nya, sedangkan di sini kita tinggal menuliskan style yang kita mau tampil melalui class name-nya di sini. Terus setelah sidebar itu ada dashboard. Nah, di dashboard ini sama kita buat uh, class name untuk pemanggilan style-stylenya. Terus di header juga sama, tapi balik lagi tergantung ke style apa yang mau kalian buat, kayak tampilan apa yang mau kalian buat. Tapi di sini tailwind tetap ada tailwindnya di mana ada div kelasnya. Lalu kalau untuk menampilkan, kalau misalnya kita mau ngeliat nih kayak kemarin, cara penampilannya itu kita ke appjx. Nah, di appjx kita
panggil class name yang kita buat. Kayak ini, kayak ada sidebar, header, dan dashboard. Nah, kayak mana sih tampilannya? Tampilannya itu seperti tampilannya tuh seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari sidebar, header, dan dashboardnya. Nah, di sini tuh aku mau ngebuat eh, desain di mana kita tuh bisa melihat, kita bisa menampilkan di sini tuh produk eh, seperti kayak etalase produk yang dimana kita sering lihatnya itu kayak di penjualan-penjualan di toko online. Nah, di sini aku udah buat foldernya, codingannya, namanya itu produk card. Nah, di produk card ini tuh di sini ini ada link untuk gambarnya. Ini balik lagi ada class name untuk pemanggilan tailwindnya. Terus ada button dan ada eh, ini untuk ratingnya, ini untuk ratingnya nanti. Nah, ini tuh untuk button, ini tuh buttonnya. Nah, cara pemanggilannya tuh sama aja kayak kita manggil apa namanya? Kita panggil iya folder-folder sebelumnya atau coding-coding sebelumnya. Di sini kita tinggal tambahin produk 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 card. Nah, kayak mana sih tampilan dari tampilan etalase yang kita mau buat? Nah, itu tuh tampilannya seperti ini. Nah, seperti yang aku bilang, itu tuh ada rating, ada button. Jadi dari produk card itu tuh menghasilkan tampilan kotak ini. Nah, jadi itu aja yang bisa aku bagiin di video kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf karena aku masih tahap belajar. See you next video. Bye-bye.